Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 Peradilan Agama di Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Andi Syaputra dengan NIM 1930203009. Yang kedua, Devira Francisca 1930203020. Dan yang ketiga, Uci Febriani dengan NIM 1930203074. Yang mana dibimbing oleh dosen pengampu kita mata pelajaran peradilan agama di Indonesia dengan Ibu Saadatul Maghfirah MH. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut. Pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara, yaitu perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat atau infak, sedekah, ekonomi syariah. Kompetensi absolut dan relatif peradilan agama serta hukum material pada peradilan agama. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi absolut dan relatif. Yang kedua yaitu hukum material pada peradilan agama. Selain dari yang tersebut di atas, pengadilan agama juga diberi kewenangan, yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada institut pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan peradilan agama, pegawai pencatat akta ikrar wakaf, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contohnya yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal ini, antara Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dan Pengadilan Agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini, pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Untuk itu, dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 R BG Jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun, dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu apabila terdapat dua
tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Yang kedua yaitu hukum material pada peradilan agama. Hukum material peradilan agama menurut Raihan A. Rashid, peradilan agama merupakan peradilan Islam di Indonesia. Hal tersebut didasarkan atas jenis-jenis perkara yang ditangani oleh peradilan agama dan diatur dalam ketentuan agama Islam. Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Semuanya ini sejalan dengan hukum Islam. Sumber hukum material dari hukum material pengadilan agama adalah bersumber dari hukum Islam. Keberadaan pengadilan agama sebagai pengadilan Islam limitatif mempengaruhi masyarakat Islam untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi tonggak supremasi hukum peradilan agama di Indonesia. Sumber pengadilan agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum material yang bersumber dari hukum Islam dan hukum material yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Kewenangan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam merupakan tanggung jawab pengadilan agama yang didasari atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Itulah materi hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, penyebutan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.